wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai pada bab sumpah dan nadar, dan kemarin sudah kita baca sekitar 3 hadis di awal bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita bersumpah dengan menggunakan nama bapak-bapak kita atau nama selain Allah. Kalau bersumpah cukuplah bersumpah demi Allah, sudah cukup. Jangan ditambah lagi demi Allah, demi Rasulullah. Itu sering terjadi, Pak. Ya. Cukup demi Allah saja. Yang boleh bersumpah dengan nama makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi masa. Kemudian wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan demi waktu duha. Itu hanya Allah, ya. Tapi kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah. Cukuplah bersumpah Allah. Kemudian wa an Abdurrahman bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminika wa'til ladzi huwa khairun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian ada sesuatu yang lebih baik lagi daripada sumpahmu, maka batalkan sumpahmu dan bayarlah kafaratnya, bayarlah tebusannya. Jadi misalnya begini, nanti kalau saya sembuh, saya mau nonton bioskop bareng teman saya. Ternyata ada yang lebih baik, dia bersumpah. Saya bersumpah ya Allah, kalau saya sembuh saya mau nonton bioskop bareng-bareng gitu. Ternyata ada yang lebih baik. Seandainya dia menyantuni anak yatim atau dia berinfak untuk kepentingan masjid dan sebagainya, itu lebih baik. Udahlah, yang sumpah yang ini saya batalkan. Tapi sumpah yang dibatalkan ini dia harus bayar kafarat, bayar tebusan. Ya. Batalkan sumpah yang ini, lakukan yang lebih baik dari sumpah. Cara bayar kafarat beberapa pilihan. Kafarat orang yang bersumpah, ya, yang pertama adalah pilihan pertama memberikan makan 10 fakir
miskin. Ya, 10 fakir miskin. Nah, ini lebih ringan. Kalau dia tidak mau pilihan yang ini, maka dia ada pilihan berikutnya. Menebus kafaratnya tadi, yakni dengan memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Nah, pakaian kayaknya lebih mahal lagi nih, Pak. Ya. Atau kalau dia nggak mau ngasih makan, nggak mau ngasih pakaian, pilihan berikutnya adalah membebaskan budak. Nah, ini lebih nggak ada lagi zaman kita. Karena kalau dalam sejarah disebutkan perbudakan itu dihapuskan tahun 1949. Itu PBB. Tapi kalau Amerika sendiri nyatakan 1945. Ya, dan hukum Islam kemudian mengikuti hukum yang terbaik dari semuanya, sehingga perbudakan tidak ada gitu ya, dihapuskan. Nah, kemudian kalau dia tidak ngasih makan, tidak mengasih pakaian, tidak membebaskan budak, maka pilihan yang keempat, dia menebus kafaratnya tadi, menebus sumpahnya tadi dengan berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh diselang-seling. Yang penting dia bayar kafarat sumpahnya. Nah, jadi fakafir an yaminika summatil ladzi huwa khairul. Kata Nabi, jika ada yang lebih baik dari apa yang kamu sumpahkan atau sesuatu yang akan kamu lakukan setelah kamu bersumpah, maka batalkan sumpahmu dan lakukan perbuatan yang lebih baik tadi. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man halwa ala yaminin faqala insyaallah fala hinsa alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah tetapi ia mengucapkan insyaallah, maka tidak ada kafarat jika dia melanggarnya. Ya, tapi benar-benar bukan insya Allahnya untuk dilanggar. Karena kadang kita insya Allahnya ini memang insya Allah nggak datang gitu loh. Ya, datangnya ke rumah insya Allah ya. Padahal niat nggak datang. Ya, kalau nggak datang bilang aja, aduh mohon maaf nggak bisa datang karena kebetulan ada acara keluarga, selesai. Tapi ini datangnya, wah insya Allah, tenang aja ya. Benar nih, tungguin insya Allah ya. Tapi niat nggak datang, itu yang nggak boleh, Pak. Ya, tapi insya Allahnya memang insya Allah dia akan memenuhi. Nah, jika seseorang bersumpah kemudian mengucapkan insya Allah, ya maka tidak ada kafarat bagi dia. Tapi sungguh-sungguh, jadi insya Allahnya memang mau ditunaikan. Misalnya begini, saya bersumpah nih, kalau tanah saya laku yang ada di Cimanggis misalnya, saya akan umrohkan kamu. Demi Allah ini ya. Insya Allah saya umrohkan kamu. Tapi memang benar dia mau ini, ternyata COVID dan sebagainya, tanahnya nggak laku-laku, ya udah, maka tidak ada kafarat ya. Tapi kalau tanahnya laku terus sengaja melanggar dan ngucapin insya Allah, ya dia harus bayar kafarat. Karena kadang orang kan bersumpah nih, doain ya biar laku, begitu laku belaga pilon, Pak, belaga lupa ya. Nah, ini. Jadi kalau bersumpah maka dia mengucapkan insya Allah, maka tidak ada kafarat. Tapi sekali lagi insya Allahnya itu benar, tidak untuk kata orang Jawa itu abang-abang lambe ya, bukan untuk pemanis di bibir aja, bukan. Nah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa muqallibal wal muqallibil qulub. Rasulullah pernah bersumpah dengan mengatakan tidak, demi Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi intinya begini, sumpah itu harus demi Allah. Boleh dengan nama-nama yang lain, dengan redaksi yang lain, tapi tujuannya tetap Allah. Tidak, atau kamu mencuri ya? Tidak, demi Tuhannya Ka'bah. Boleh. Tidak, demi yang menciptakan langit dan bumi. Boleh. Tidak, demi yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah, tujuannya adalah Allah, maka boleh ya. Tidak demi
yang telah menggoncangkan gunung-gunung misalnya, nggak apa-apa. Karena yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabair fadzakara al hadis wa fihi qultu wa mal yaminul humus qala alladhi yaqtati'u ma lamri'in muslim wa huwa fiha kadib. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Nah, di antara yang disebutkan oleh Nabi adalah bersumpah palsu. Nah, walaupun Nabi menyebutkan yang pertama dosa besar itu adalah kesyirikan, ya, kesyirikan, menyembah selain Allah. Kemudian ada perdukunan, kemudian ada sihir, ada membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya, ya. Maka di antara yang disebutkan oleh Nabi adalah, ya, di sini Rasulullah menyebutkan al-yaminul humus, sumpah palsu. Maka kemudian orang itu bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan sumpah palsu? Maka beliau menjawab, yaitu sumpah untuk mengambil harta seorang muslim padahal dia berbohong. Jadi misal di pengadilan dia bersumpah, sumpah demi Allah ini adalah tanah saya. Kemudian saksi-saksinya juga bersumpah demi Allah itu tanahnya si fulan. Padahal semua sudah disetting semua, di briefing gitu ya. Ya, kalau enggak, kalau zaman sekarang ya sertifikatnya tunjukkan, wah yang ini punya sertifikat asli, yang ini asli juga. Kan seringkali terjadi itu Pak ya, sertifikat asli ketemu asli. Nah itu kadang terjadi. Maka bersumpah palsu untuk mengambil harta orang lain itu adalah dosa besar, ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qaulihi ta'ala la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum qalat huwa qaulur rajul la wallahi bala wallahi, ya. Dari Aisyah tentang firman Allah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Dia mengatakan itu adalah seperti perkataan seseorang, tidak demi Allah, benar demi Allah. Nah, ini. Jadi yang pertama itu tidak dianggap, tapi yang dianggap adalah yang kedua, karena dia bisa saja orang salah ucap Pak ya. Ya, misal begini, kamu mencuri ya? Kamu mencuri ya? Iya, enggak, maksudnya enggak demi Allah lah gitu. Jadi iya yang pertama itu tidak dianggap karena dia sebenarnya mau mengatakan tidak, tapi dia keliru mengucapkan iya. Karena kadang ada orang itu kalau dalam kondisi tertentu suka salah ucap. Rasulullah pernah menceritakan ada seseorang yang kehilangan ontanya di tengah-tengah padang pasir. Padahal perbekalannya ada di atas onta. Kemudian dia mencari itu onta keliling nggak ketemu. Sampai karena capek dia tertidur di bawah gundukan tanah yang yang berteduh gitu. Dia tertidur, tiba-tiba dia bangun, ontanya sudah ada di hadapan dia. Maka saking senangnya dia salah ngomong itu. Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuka. Ya, saking senangnya. Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Terus dia balik. Salah ngomong ya. Dia akhirnya dibalik. Ya Allah, anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi ucapan sumpah yang pertama yang tidak dimaksudkan itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tadi mungkin salah ucap, ya. Kamu nyolong ya? Iya, enggak, maksudnya itu enggak, demi Allah saya enggak nyolong. Nah, jadi iya yang pertama itu tidak dianggap. Ya, tidak dianggap sebagai sumpah. Maka yang kedua itulah. Nah, jadi
seringkali kita itu salah ucap. Maka ketika salah ucap tidak dari maksud hati kita, maka itu tidak dianggap sebagai sumpah. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya atau membacanya, maka ia akan masuk surga. Nah, jadi maksudnya begini, boleh kita bersumpah dengan nama-nama Allah. Misalnya kita kalau sumpah kan wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Tapi boleh kita ganti dengan yang lain. Warrahmani, demi yang maha rahman. Warrahimi, demi yang maha rahim. Walhadi, demi yang memberikan petunjuk. Wassabur, demi yang maha penyabar. Boleh. Jadi boleh kita bersumpah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang 99 itu, atau dengan kata lain yang tujuannya adalah Allah. Wa rabbil masjid, demi Tuhannya masjid. Ya. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Nah, jadi diperbolehkan selama tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ni'a ma'rufan fala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis-sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaihi, barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang tersebut mengucapkan jazakallahu khairan, ya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah benar-benar memberikan pujian atau memberikan terima kasih. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada kita, maka Nabi memerintahkan kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang baik. Maka ucapan kita adalah pujian bagi dia, atau doa juga bagi dia. Jangan kadang kita ngucapin terima kasih itu susah, Pak. Dikasih nih ya buat lu, gitu doang. Nih ya, mudah-mudahan manfaat, itu doang. Apa susahnya kita ngomong terima kasih, jazakumullah khairan. Kadang saya dulu ada dosen yang kalau dikasih sesuatu belum doakannya luar biasa. Jazakallah min ahlin wa ashiratin khaira. Jadi kalau dikasih sesuatu beliau mesti menjawab jazakallahu khairan min ahlin wa ashiratin khaira. Semoga Allah membalas untukmu kebaikan, dan untuk istrimu kebaikan, dan untuk seluruh keluarga besarmu kebaikan. Jadi tidak cuma kita yang didoakan, anak dan istri kita juga didoakan. Jazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Jadi orang Arab kan kalau nyebut istri itu ahli. Kaifa ahlaka? Bagaimana kabar istri? Ya, kaifa ahlaka? Kalau keluarga, kaifa ashiratuka? Bagaimana keluargamu? Maka mereka kalau mengucapkan terima kasih, jazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Semoga Allah membalasmu kebaikan kepada istrimu juga dan kepada keluarga besarmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man suni'a ilaihi ma'rufan, apabila ada orang berbuat baik kepadamu, ya, maka balaslah dengan kebaikan yang setimpal, kata Nabi. Kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakan dia. Doakan dia, doakan terus sampai engkau merasa bahwa engkau telah membalasnya. Kadang ada orang, Pak ya, di saat kita perlu atau apa dan sebagainya, tiba-tiba dia misalnya
Pak, ini saya hibahkan motor buat Bapak. Ya misalnya. Nah itu kita perlu banget. Kemudian kita saking senengnya nggak bisa balas. Mau balas apa, dia kaya gitu misalnya. Ya udah, diam-diam kita doakan dia. Doakan terus, doakan terus sampai kau merasa bahwa kau telah membalas kebaikannya. Kadang nggak cukup kita berdoa sekali, 10 kali, atau bahkan mungkin 100 kali kita doakan kebaikannya. Ya. Jadi kadang kita, ya itulah cara membalas seseorang. Kalau kita tidak mau membalasnya yang setimpal, maka doakan sampai merasa bahwa engkau telah mendoakannya atau membalas kebaikannya. Nah, kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi annahu naha anin nadar faqala innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhl. Ya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah melarang untuk bernadar, tapi larangannya bukan sifatnya pengharaman secara mutlak. Larangan Nabi ini sifatnya karahiyatan, kurang disukai aja, bukan tahriman, bukan pengharaman secara mutlak, tapi hanya makruh. Ya, kata Nabi dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi melarang untuk bernadar. Kata Nabi, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhl. Sesungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan, karena nadar hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil. Karena nadar itu ada syaratnya, Pak. Kalau saya sembuh, saya akan sedekah ke Al-Muhajirin 300.000. Enggak sembuh-sembuh, enggak jadi sedekah. Nah kalau sembuh baru dia sedekah. Jadi dia mau berbuat baik kalau keinginannya dipenuhi. Nah ini kata Nabi, inna ma ya'ti minal bakhil. Karena nadar itu datang dari orang-orang yang bakhil. Kenapa harus mensyaratkan dulu? Kenapa enggak langsung berbuat baik aja? Nih kalau saya sehat lagi nih, nanti saya akan sedekah sama anak yatim. Ya, ternyata nggak sehat-sehat, nggak jadi sedekah dia. Ya. Nah, maka nadar, tapi bukan berarti nadar nggak boleh. Boleh. Ini saya nadar nih ya. Nanti kalau rumah saya di sana laku, saya akan ajak kamu umroh misalnya. Ya, ternyata nggak laku-laku, ya nggak jadi. Tapi dia punya rezeki lain misalnya dari jalan lain. Tapi tetap nggak akan ngajak dia, karena dia ngomongnya kalau rumah saya lah laku. Ntar ditagih, lu kan habis dapat proyek 1 miliar, ya, kok nggak jauh? Kan saya ngomong kalau rumah saya laku, bukan proyek gitu. Jadi nadar itu memang Rasulullah tidak mengatakan, tapi makruh saja. Kenapa seseorang mau berbuat baik harus mensyaratkan terlebih dahulu? Ini kalau saya lulus nih, saya akan sedekah. Ternyata nggak lulus, nggak jadi sedekah. Nah, ini jadi ya itulah, Nabi kurang menyukai nadar. Kalau mau sedekah aja. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratu nadrin kafaratu yamin. Ya, idza lam yusammi. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, kafarat nadar adalah sama dengan kafarat sumpah apabila ia belum menentukan nadarnya. Ya, jadi kafarat nadar adalah seperti kafarat sumpah apabila dia belum menentukan nadarnya. Ini kadang orang bakhil ini, Pak, ketemu temennya, ini nanti kalau rumah saya laku nih, saya ada sesuatu yang saya mau kasih kamu. Iya Pak, sudah pokoknya ada. Ya, ini nadar tapi gak nyebutkan apa. Ya, maka orang yang seperti ini tetap harus membayar
kafarat. Kenapa? Dia sebenarnya ngeles. Kalau dia ngomong langsung, nanti kalau saya rumah saya umrohkan kamu, takut ditagih. Makanya dia ngomongnya itu ambigu, itu kan diperjelas. Pokoknya saya rumah laku, beres deh, ada sesuatu buat kamu. Ya, iya apaan? Ya pokoknya ada lah. Ya. Tujuannya yaitu supaya dia ditagih. Tetap dia harus bayar kafarat. Maka hati-hati. Kalau mau nadar sebutin aja. Kalau rumah laku saya ajak umroh kamu, udah selesai. Kalau ternyata nggak laku ya udah nggak ada umroh kan. Nah kalau laku jangan dilanggar, ya aja berangkat umroh. Jadi kadang ada orang-orang yang mau nadar tapi tidak menyebutkan apa nadarnya. Ini saya nadar nih main TNT ya nadar. Iya apaan? Ya pokoknya nadar. Hati-hati loh, suruh bayar kafarat. Minimal paling nggak pilihan pertama memberikan makan kepada 10 fakir miskin. 10 orang. Ya kalau sekarang gampang lah, 10 orang ajak ke warteg bayarin selesai. Ya. Jadi kalau pakaian kan mahal kalau pakaian, kecuali kaos partai Pak ya. Yang 100.000 dapat 5 itu mungkin ya masih ini ya. Kemudian Wali Abi Daud hadis Ibni Abbas marfu'an madara nadran lam yusammihi fa kafaratuhu kafaratu yamin wa man nadara nadran fi ma'siyatin fa kafaratuhu kafaratu yamin wa man nadara nadran la yu'tiquhu kafaratul yamin. Kata Nabi, barang siapa yang bernadar dengan sesuatu nadar yang ia belum menyebutkan nadarnya. Demi Allah nih saya nadar, kalau saya sembuh saya akan, ya kenapa? Yes, pokoknya nadar deh. Nah ini dia bayar kafarat itu. Dia harus menyebutkan nadarnya apa. Udah kalau saya sembuh saya akan undang anak yatim, saya ajak makan, udah selesai. Ya. Kemudian maka kafaratnya adalah seperti kafarat sumpah. Ya tadi berikan makan kepada 10 fakir miskin atau pilihan yang lain tadi. Wa man nadara fi maksiatin, barang siapa yang bernadar untuk satu maksiat, fa kafaratuhu kafaratul yamin. Maka kafaratnya atau tebusannya adalah seperti kafarat sumpah. Wa man nadara, dan barang siapa yang bernadar sesuatu yang tidak mampu, ya, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah. Maka kalau nadar tuh jangan yang aneh-aneh. Ntar saya sembuh ini, saya mau korban sapi yang beratnya 1 ton. Padahal dia nggak punya duit. Ya, kalaupun mampu paling ya kambing 3 jutaan gitu ya. Tapi dia nadar nih, kalau saya sembuh supaya disembuhin sama Allah. Dia nadar nih, Allah kalau saya sembuh ini di hadapan kalian saya nadar nih misalnya, saya kalau sembuh mau korban sapi seberat 1 ton lebih. Nah ternyata memang nggak mampu dia sebenarnya. Kalau kambing-kambing mampulah dia korban. Tapi dia nadar begitu, ada orang yang nadar begitu supaya disembuhkan oleh Allah. Dia mampu. Ya, ada juga sih yang suka. Kalau saya jadi nanti pendidikan gratis, semua gratis, ini gratis. Ya, tenang aja, di kantong saya ada sekian triliun misalnya ya. Ternyata nggak ada, hati-hati ya. Hati-hati. Bernadar dengan sesuatu yang tidak mampu, bayar kafarat loh. Dia sendiri tahu kalau nggak mampu. Dia sendiri tahu nggak mampu. Maka dia harus bayar kafarat. Maka kalau nadar tuh yang mampu-mampu aja lah. Ini kalau saya sembuh nih, saya potong ayam deh 2 ekor, sembuh itu. Ya insya Allah mampu gitu. Tapi kalau ntar saya sembuh nih mau beli gajah, nah itu hati-hati ya. Jadi apa yang tidak mampu nggak usah dinadarkan. Walil Bukhari min hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukan maksiat tersebut. Karena ada orang yang nadarnya itu nyeleneh gitu Pak ya. Ini kalau saya sembuh dari sakit nih, kamu gampar-gamparin orang misalnya ya.
Ada nadarnya begitu misalnya, maka batalkan nadarnya, bayar kafarnya. Ya, bayar kafarnya. Dulu Abu Bakar pernah bersumpah. Jadi ketika ada keluarganya, salah satu keluarga Abu Bakar yang sering dibantu oleh Abu Bakar, kemudian saudaranya yang dibantu ini pernah menyebarkan hadisul ifik, berita burung atau desas-desus bahwa Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan Sofwan bin Mu'attil. Maka Abu Bakar masih menahan nih. Padahal kesel sebenarnya Abu Bakar sama saudara yang sering dibantunya ini, karena dia ikut nyebarin bahwasanya Aisyah terselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attil. Nah, begitu ayat turun yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan itu, artinya Aisyah tidak melakukan itu, oleh Allah dalam surat An-Nur dan surat At-Taubah kalau nggak salah itu disebutkan bahwa Aisyah tidak melakukan itu semua. Maka akhirnya Abu Bakar bersumpah setelah tahu kebenarannya, demi Allah mulai sekarang saya tidak akan bantu itu orang. Bersumpah Abu Bakar, demi Allah saya mulai sekarang tidak akan bantu dia lagi. Kemudian turun ayat, kenapa orang yang biasa berbuat baik kemudian enggan untuk berbuat baik. Maka kemudian disampaikan oleh Rasulullah, kenapa engkau berjanji untuk tidak membantunya lagi? Jengkel saya Rasulullah, karena dia sudah saya bantu masih nyebarin berita anak saya Aisyah. Maka kata Nabi, apakah tidak lebih baik kau tetap membantunya, karena itu membuat engkau diridhoi oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Tapi saya sudah sumpah ya Rasulullah, udah demi Allah, batalkan sumpahmu dan bayarkan kafarat. Akhirnya Abu Bakar membatalkan sumpahnya dan membayarkan kafarat dengan memanggil 10 fakir miskin untuk makan di rumahnya sampai kenyang. Jadi membayar kafarat. Kemudian wali Muslim bin hadisi Imran, la wafa alinadrin fi maksiatin, tidak boleh memenuhi nadar dalam kemaksiatan. Kalau nadarnya itu maksiat, batalkan dan tebus nadar tersebut. Wa an Uqbah bin Amir qala nadarat ukhti an tamsiya ila baitillah hafiyatan fa amaratni an anistaftiyalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam litamsi wal tarkab. Dari Uqbah bin Amir bahwa saudari perempuannya pernah bernadar hendak berjalan ke rumah Allah untuk berhaji tanpa alas kaki. Jadi dia nadar mau haji jalan kaki, nggak pakai sendal. Bapak tahu panasnya padang pasir kayak apa gitu ya. Tapi ini orang nadar seperti itu. Lalu saudara perempuan itu menyuruhku untuk meminta fatwa kepada Nabi. Setelah aku ketemu dengan Nabi, kata Nabi, hendaklah dia tetap melakukan perjalanan hajinya, tapi dengan cara menaiki kendaraan. Ya kalau jalan kaki Pak, terus gak pakai alas, ya dari Madinah ke Mekah itu 500 km, kayak dari sini ke Semarang. Jalan kaki nyeker lagi. Itu kan nyiksa diri sebenarnya, nadar yang gak benar. Maka kata Nabi, suruh batalkan nadarnya dan dia tetap pergi haji dengan menaiki kendaraan. Akhirnya dia membatalkan nadarnya dan membayar kafarat. Ya, gak usah aneh-aneh lah. Ini kadang orang pingin viral aneh-aneh Pak ya. Hari ini nih orang pingin viral, nadarnya aneh-aneh, janjinya aneh-aneh. Malah saking pingin viral kadang nabrakan diri ke kereta api, katanya cuman bikin konten, dia masuk neraka, orang lain yang dapat duitnya ya. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang janji nadar tapi dengan yang aneh-aneh itu jangan ya, karena harus membayar kafarat. Wali Ahmad wal arba'ah faqala innallaha la yasma'u bi syaqa'i ukhtika syai'an murha fal takhtamir wal tarkab wal tasum salasata ayyam.
Oh, ini Nabi menyuruhnya untuk puasa 3 hari. Jadi dia tidak memberikan makan 10 fakir miskin. Nabi menyuruhnya untuk puasa 3 hari. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak berbuat apapun dengan kesusahan saudara perempuanmu. Jadi kalau dia tetap jalan kaki, tidak pakai sandal, Allah tidak akan menolongnya. Maksudnya kalau dia sengsara, dia sakit, aduh ya Allah kok saya nggak ditolong, itu kelakuan kamu sendiri gitu ya. Kita sendiri yang mengantarkan diri kita kepada kesusahan. Maka kata Nabi, suruhlah ia berkerudung, kemudian naik kendaraan, dan hendaklah dia berpuasa 3 hari. Jadi menebus Nabi menyuruhnya untuk menebusnya dengan cara berpuasa 3 hari. Tapi sebenarnya boleh pilihan ya. Kalau nggak puasa 3 hari pun kita memberikan makan 10 fakir miskin atau membebaskan budak. Berikutnya wa an Ibnu Abbas qala istafta Sa'ad ibn Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an taqdiyahu faqala idha. Dari Ibnu Abbas kata Sa'ad bin Ubadah pernah meminta fatwa kepada Rasulullah tentang nadar ibunya yang telah meninggal dunia sebelum melaksanakannya. Jadi ibunya pernah bernadar kemudian meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah menyatakan laksanakanlah untuknya. Jadi kalau kita pernah bernadar nih, misalnya ibu kita bernadar, nanti kalau rumah yang di sana itu laku, pingin ngadain acara sama anak yatim gitu. Nah, terus tanahnya laku, gak lama ibunya meninggal misalnya, maka hendaklah ahli warisnya tetap melaksanakan nadarnya. Kenapa? Karena rumahnya telah laku tadi. Yang melaksanakan nadar itu jatuhnya hutang kepada Allah ya, maka hendaklah dia menunaikannya. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin suku Aus yang pernah hampir diangkat jadi pemimpin ketika Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lainnya itu sibuk ngurusi jenazah Rasulullah dan ngurus rumah Nabi. Tiba-tiba orang-orang Madinah, orang-orang Ansor itu bikin rapat sendiri di sebuah aula ya. Dia bikin rapat sendiri dan mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, sebagai pengganti Nabi. Maka kemudian sampai yang lain lagi ngurusi jenazah Nabi. Mereka musyawarah mau mengangkat pemimpin dari kalangan Ansor, yakni Sa'ad bin Ubadah. Saat ketika itu kondisi sakit juga, mau diangkat jadi khalifah. Maka kemudian Abu Bakar datang, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah datang dan lakukan. Kalian musyawarah tanpa melibatkan kami, mau mengangkat pemimpin tanpa melibatkan kami. Akhirnya terjadilah rapat dan gak jadi. Sa'ad bin Ubadah itu gak jadi. Akhirnya yang diangkat justru Abu Bakar. Awalnya Umar mau diangkat, Umar nggak mau. Akhirnya Abu Bakar. Maka sejak itu hubungan Sa'ad bin Ubadah dengan Umar itu kurang kayak kurang harmonis gitu loh. Karena dia hampir diangkat, tiba-tiba Umar datang gitu sama Abu Bakar. Dan yang paling banyak bicara Umar. Akhirnya nggak jadi itu Sa'ad. Sehingga kayak agak kemudian kurang akrab lah Pak ya, karena peristiwa itu. Dan kemudian ketika Umar diangkat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah itu ngomong terang-terangan, wahai Umar, saya sebenarnya kurang setuju kamu diangkat jadi khalifah. Karena kamu itu keras wataknya, ya, kaku. Kata Umar, ya udah kalau kamu nggak setuju saya jadi khalifah, ya kamu boleh nggak dekat-dekat dengan saya, gitu kata Umar. Akhirnya dia pindah keluar dari Madinah. Ada yang menyebutkan dia kemudian ke Suriah, ikut sekalian jihad dalam membebaskan Romawi ya, atau membebaskan Palestina. Akhirnya dia menjauh dari Umar.
Karena Umar mengatakan begini, orang yang benci dia tidak akan mendekat dengan orang yang dibencinya. Maka akhirnya Sa'ad bin Ubadah ini ikut dalam pertempuran. Tapi sahabat-sahabat itu mereka orang-orang mulia, punya kelebihan masing-masing. Tapi ya ada. Dan mereka itu nggak kayak ini ya, kalau orang Indonesia kan ewo pekewo, yang nggak suka mau nggak berani ngomong. Ya. Tapi kalau orang Arab ya udah tegas. Orang Arab itu tegas. Kalau saya nggak suka sama kamu, tapi saya tetap menghormati kamu. Makanya kadang pemimpin Arab ini kadang agak bagus juga gitu ya. Arab kadang tuh agak tegas gitu, ada ketegasannya. Maka kayaknya mudah-mudahan kedepannya ini Arab juga ya. Tahu artinya Arab? Kepanjangannya Arab Anies Rashid Baswedan ya. Baik ya. Lanjut kenapa jadi sono-sono. Jadi akhirnya Sa'ad bin Ubadah kata Nabi ya, laksanakan nadar untuk ibumu. Nah, satu hadis lagi kita baca. Wa an Sabit ibn Dhahak qala nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyan hara ibn bibunah. Fa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala hal kana fiha wasanun yu'bad qala la qala fa hal kana fiha idun min a'yadihim faqala la faqala awfi binadarika fa innahu la wafa'a linadarin fi ma'siyatillah wala fi qati'atir rahim wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dari Sabit bin Abdahak dia berkata, pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang bernadar hendak menyembelih onta di wilayah Buana. Ya. Kemudian ia menemui Rasulullah dan menanyakan hal itu. Kemudian Rasulullah berkata, apakah di Buana itu ada berhala-berhala yang disembah? Maka dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Karena begini Pak, dulu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah, kadang mereka menyembelih kambing, menyembelih onta untuk dipersembahkan kepada berhala. Hari raya mereka, maksudnya hari raya orang-orang kafir. Dia menjawab tidak. Lalu beliau bersabda, penuhi nadarmu, sesungguhnya nadar itu tidak boleh dilaksanakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah atau untuk memutuskan silaturahim, dan nadar pada suatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Jadi nggak boleh kita nadar dengan nadar yang aneh. Hendaklah kita nadar sesuai dengan kemampuan kita. Baik, sampai di situ Pak. Kalau ada pertanyaan boleh dipersilahkan. Udah syurup belum Pak? Berapa ini lagi? Syurup jam. Masalah penunjukan Khalifah pertama Abu itu kan katanya ada perayaan atau mungkin katanya istilahnya ada sedikit penyebab antara Umar dengan siapa yang berhak atau yang pantas menjadi Khalifah ya. Nah ini dan akhirnya ditunjuk sebagai Khalifah adalah Abu Bakar. Apakah ini hanya sebagai alternatif atau memang ditunjukkan siapa gitu? Oh ya. Atau misalnya itu berdasar rapat yang ada di aula Bani Sakif tadi ya. Ketika mereka lagi rapat tanpa melibatkan muhajirin sedikit pun, satu orang pun tidak ada. Jadi begitu Rasulullah wafat itu pada waktu duha. Abu Bakar, Umar, yang lain pada ngurusi ini Nabi menjelang duhur ya. Tiba-tiba yang ini rapat nih, kaum Ansor nih. Udah kayaknya yang berhak jadi pemimpin setelah Nabi adalah orang Ansor, karena Ansor itu pemilik tanah ini, pemilik Madinah. Dan kami yang menolong kalian para pendatang gitu kan. Maka mereka rapat. Karena mereka rapat tidak melibatkan muhajirin, Abu Bakar yang tadinya ngurusi ini Nabi, wah takut terjadi persengketaan dong. Karena nanti
Nah, maka diajaklah Umar, Abu Bakar. Sebenarnya kalau dalam riwayat yang lain banyak sahabat ikut juga, sehingga terjadi argumen di situ. Kata Ansor, ya kami yang berhak jadi pemimpin karena ini tanah kami dan kami adalah asli. Kata yang lain, kata Abu Bakar, termasuk Abu Bakar, Quraisy itu pemimpinnya bangsa Arab. Karena memang Quraisy itu pada waktu itu memang sebelum Nabi dilahirkan memang Quraisy itu pemimpin bangsa Arab dengan Mekahnya itu. Sehingga orang-orang tiap tahun datang ke Mekah. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau urusan kepemimpinan kami Quraisy jauh lebih tahu masalah kepemimpinan. Akhirnya dibikin kesepakatan, udah kalau begitu pemimpinnya ada dua aja, satu dari Muhajirin, satu dari Ansor. Kata Umar, ya nggak bisa kalau dua kepemimpinan, yang ada berantem. Ya, akhirnya atas kesepakatan kata Abu Bakar, udah Umar aja saya baiat jadi pemimpin, karena Quraisy lebih berhak untuk memimpin dan lebih tahu cara memimpin. Nah akhirnya sebagian nggak setuju Umar juga nggak mau. Akhirnya Umar membaiat Abu Bakar, angkat tanganmu Abu Bakar. Saya angkat. Siapa yang setuju dengan Abu Bakar, baiat dia. Akhirnya Umar membaiat, Abu Ubaidah membaiat, dan Sa'ad bin Ubadah yang tadinya ini akhirnya membaiat Abu Bakar. Begitu melihat Sa'ad bin Ubadah membaiat Abu Bakar, maka yang lain ikutan setuju Abu Bakar sebagai khalifah. Ya. Cuman memang Sa'ad bin Ubadah nggak setuju kalau seandainya Umar. Ya. Karena Sa'ad bin Ubadah itu kepala suku Pak ya. Umar itu kan kalau A ya A, kalau B ya B. Dan Umar itu negur siapa saja. Mau di depan umum atau enggak ditegur kalau memang enggak ini. Sehingga Sa'ad bin Ubadah dengan Umar ini kurang inilah ya, kurang ini. Kita kan ada orang-orang yang kalau suka negur kita depan umum misalnya, kadang kita suka aduh ada dia lagi gitu kan. Bukan berarti benci, cuman berusaha menghindar aja Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya Abu Bakar diangkat. Nah selesai Abu Bakar diangkat, datang waktunya sholat duhur. Maka setelah sholat duhur, Umar berdiri. Sesungguhnya tadi terjadi musyawarah, diceritakan oleh Umar. Dan kemudian terjadi kesepakatan antara Muhajirin dan Ansar bahwa Abu Bakarlah pengganti Rasulullah. Dengan banyak pertimbangan. Pertama, Abu Bakar itu telah berjuang bersama Nabi dari al-Islam. Abu Bakar itu telah mengeluarkan hartanya dari awal Islam. Abu Bakar itu telah membebaskan puluhan bahkan ratusan budak dengan hartanya. Abu Bakar itu hijrah bersama Rasulullah, berada di gua bersama Rasulullah. Abu Bakar itu menggantikan Rasul ketika Nabi sakit untuk menjadi imam. Bahkan ketika aku jadi imam, kata Umar, Rasulullah menyatakan la ya Umar, ya Allahu andalik. Ya enggak, bukan kamu wahai Umar. Allah menolak kamu menjadi imamnya. Abu Bakar fal ya ummun nas. Abu Bakar hendaklah dia yang menjadi imam buat manusia. Ya, maka akhirnya sepakat semua dengan Abu Bakar. Nah, itulah pemilihan kepala negara yang murah meriah. Bahkan air putih aja nggak ada. Tapi itulah ya luar biasa. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Monggo, Pak. Tadi terkait dengan nazar, ini terkait dengan bisnis, tapi mirip nazar. Kalau kita bertransaksi katakan kendaraan, kemudian ada pribadi sebagai jasa. Nah, karena jasanya itu kita kasih, tapi apa itu harus pakai akad atau tidak begitu ya, sehingga tidak jatuh pada nazar. Oh ya. Kalau itu sebaiknya jangan pakai sumpah demi Allah. Demi Allah nih ya, kalau laku ente anak kasih komisi ya. Tapi nggak disebutin berapa. Itu nggak boleh juga. Komisi kalau mau ngasih sebutin aja. Saya akan kasih kamu komisi sekian. Misalnya saya kasih komisi 1 juta. Udah, itu lebih jelas. Lebih baik itu akad aja. Ya, tanpa mengucapkan demi Allah.
Karena kalau nadar itu ada demi Allahnya juga. Sumpah itu ada demi Allahnya. Demi Allah saya bernadar bahwa saya akan berikan kamu, itu nadar jatuh. Tapi kalau ya, ini kita ada bisnis nih ya. Nanti kalau ada laku atau apa, ya karena ini bisnis, kamu saya kasih komisi 1 juta. Udah sebutin gitu aja. Nah itu jatuhnya kepada janji ya. Insya Allah nih saya kasih komisi kamu 1 juta. Udah selesai. Tanpa harus menyebutkan demi Allah. Cuman kadang yang dijanjiin ini mancing kita. Lu beneran lu, sumpah deh demi Allah gitu ya. Kita yang dipancing. Maka ketika kita mengucapkan sumpah demi Allah, udah jatuhnya nadar atau jatuhnya adalah janji atau sumpah. Tapi kalau enggak ini komisi aja, insya Allah saya kasih komisi. Nah itu jatuhnya cuman akad aja, ya akad. Tidak perlu kita membayar kafarat. Ya, tapi kalau nggak ditepati, ya dosa juga kita, ya dosa juga, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena udah masuk waktu syuruh Pak ya, mudah-mudahan dimanfaat ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.